lebih parah virus pragmatisme politik itu. dibanding virus Karena corona. ketika dia rusak secara personal, Iya. dia tambah dengan merusak lagi orang lain. Kalau dia berpikir negarawan, itu penglihatannya bisa 1 abad ke depan. Kemudian yang kita sokong itu ternyata tidak terpilih lagi. Atau oke lah dia terpilih. Tapi ternyata bikin jengkel, korup lagi. Ya kan? Kemudian tidak memperhatikan malah rakyat. Malah menyusahkan rakyat. Betul kan nilai kita ini hanya 100.000 atau 200.000 atau 500.000? Masa serendah itu nilai kita di mata proses kepemimpinan ini? Are you ready? Alright, time is yours. Bung Argam Azikin, kandaku yang gagah sekali selama corona. Bagaimana kabar Kak? Lama tidak ketemu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terasa kayak 5 tahun ya. Terasa 5 tahun. Ini gondrong sekali Kak ini. Ya, dipotonglah sedikit. Baru sempat potong-potong sedikit ujungnya. Udah pernah Kak ya? Belum. Baru sekali lah potongnya nih. Baru sekali? Iya. Takut corona Kak? Ya, jadi gak enak ke langganan cukur saya. Nanti siapa tahu beliau kena juga, dikirain kita kan jadi saling nahan lah. Oh gitu ya? Kalau masih bisa kita cukur sendiri, ya kita cobalah. Iya, jadi menahan dulu untuk aktivitas banyak di luar Kak ya? Ya, supaya kita tidak banyak ya kumpul. Ya, kalau tidak penting, kalau masih bisa ditangani kita tangani dulu lah. Gitu. Itulah pengorbanan kita juga. Iya. Tapi aktivitas mengamati situasi dinamika politik ini masih dong? Alhamdulillah masih. Masih Kak ya? Sampai sebelum nyampe di studio ini juga masih. Masih Kak? Masih. Wah luar biasa. Kak Argam, sebelum karena tradisi semua orang yang duduk di kursi Time is Yours ini perlu saya rapid test dulu. Ini karena musim new normal, corona, semua administratif kayaknya orang harus rapid test. Saya baru-baru habis rapid test Kak, karena saya mau perjalanan mau jadi berangkat jadi harus rapid test. Dan kali ini juga Kak Argam Azikin, Bung atau kakak abang saya perlu rapid test. Saya akan memberikan pilihan atau pertanyaan, 2 pilihan Kak, pilih salah satu dan dijawab dengan cepat. Namanya juga rapid test. Bung Argam Azikin, pengamat politik atau dosen? Pengamat politik. Pemerintah atau kampus? Kampus. Percaya Menkes atau percaya WHO? Menkes. Milenial suka nongkrong atau milenial suka rebahan? Nongkrong. Asli. Rocky Gerung atau Fahri Hamzah? Tidak dua-duanya. Tidak dua-duanya. Gak, nice. Luar biasa. Kenapa tidak dua-duanya Kak? Ya kan. Apa masalahnya dengan Rocky Gerung? Pilihan berpikir kita kan beda-beda. Gak apa-apa, beda berpikir. Alright. Ya, kalau manusiawi, ya saya lebih memilih Profesor Habibie. Profesor Habibie? Iya. Wow. Itu karena sama dari Sulawesi Selatan Kak? Tidak juga. Oke. Saya tidak melihat berasal dari mana, tapi cara berpikir, kenegarawanan, dan melihat lokal, nasional, dan internasional. Memperhatikan agama, sekaligus memperhatikan negara. Nah itulah negarawan. Habibie itu salah satunya. Mr. Crack. Ya, Mr. Crack, waktu Pak Habibie diminta dan tidak diterima pertanggungjawabannya oleh MPRR, dan kemudian dalam artian ikut lagi, tapi ternyata ditolak dengan voting. Betul. Beliau tidak membantah karena menjalankan konstitusi. Dan tanda petik kalau mau beliau lakukan kan masih presiden nih. Betul. Tapi karena ditolak oleh MPR mayoritas, walaupun jumlah selisihnya sebenarnya tidak banyak. Tapi beliau dengan negarawan, dengan kepentingan negara yang lebih besar, beliau tidak maju, dalam artian tidak memaksakan diri. Nah, para politisi harus belajar sama Pak Habibie itu. Tapi Pak Habibie ini kan sudah generasi, mohon maaf, ini sudah zaman old Kak. Artinya generasi muda hari ini tidak ada Kak. Makanya saya sebut Fahri Hamzah sebagai pelanjut dari para tokoh-tokoh kita. Atau adakah yang misalnya di bawah Habibie? Kan kalau Habibie eranya sudah, ini era yang seumuran Bung Argam lah. Iya, Bung Fahri Hamzah itu kan seangkatan saya tuh, angkatan 90-an. 90-an di kampus. Beliau di UI, saya di Unhas. Ya itu seleting, kalau nggak salah saya satu angkatan, 90 kan, 90-an. Nah, terus kalau teman-teman lain ada Bambang Susatyo di MPR sekarang, betul. Kan? Ada siapa lagi, tokoh-tokoh muda di MPR. Ada dari semua praksi ada lah. Gitu. Iya, ada. Nah, tapi saya melihatnya, saya belum menemukan sosok yang bisa mirip, tidak mungkin menyamai Pak Habibie, tapi mirip
Yang saya lagi nunggu generasi ini ada yang mirip. Jadi umpamanya generasinya Pak Fahri Hamzah, Bambang Susatyo, ada Mas Agus, AHY, Budiman Sujatmiko, dan tokoh-tokoh muda generasi ketiga lah ini. Iya, betul. Itu yang saya maksud umur 40-an sampai 55 lah batasnya itu. Saya belum menemukan. Apa masalahnya kira-kira? Kalau dia politisi. Cara berpolitik kita ini yang belum egaliter seperti Pak Habibie. Nah, Pak Habibie itu politisi. Beliau kan pembina Golkar waktu itu. Oh iya. Tapi kan artinya tidak memainkan skenario politik individualnya untuk menguasai sesuatu. Bukan berbeda tuh sekarang dengan cara berpolitik 10 tahun terakhir. Itu kan betul-betul memanfaatkan arena politik untuk kepentingan personal lebih dominan. Hari ini. Wow. Kalau eranya nah itu yang saya maksud, harusnya para generasi ketiga ini belajar dari cara berpolitik itu. Beliau diberikan amanah, dia pegang amanah itu. Karena tidak langsung jadi presiden kan, langsung jadi ilmuwan dulu. Ilmuwan, teknokrat. Kemudian beliau disuruh pulang oleh Pak Harto. Betul. Kemudian kembali ke negara ini, kemudian menjadi menteri, kepala BPPT. Kemudian beliau jadi Menristek. Kan jenjangnya seperti itu. Kemudian menjadi wakil presiden Republik Indonesia, yang kemudian bersama Pak Harto. Nah, tiba ujungnya reformasi. Pak Harto kemudian mengundurkan diri 21 Mei 98 itu. Betul. Nah, Pak Habibie masuk menjadi presiden dan usianya presidennya cuma 1,5 tahun kalau kurang lebih 18 bulan. Nah, itu perjalanan itu. Tapi di tengah-tengah ini kan beliau juga politisi. Beliau jadi ilmuwan. Beliau pendiri atau ketua ICMI pertama. Iya kan? Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Waktu itu didaulat sama teman-teman anak-anak muda, aktivis di Bandung untuk mengambil anak-anak muda ini gelisah kemudian bikin wadah yang namanya Ikatan Cendekiawan. Jadi sebenarnya ini lahirnya dari anak muda, bukan dari Pak Habibie. Dari anak-anak muda ini yang beberapa orang dari aktivis mahasiswa teman-teman di Jawa Barat, di Bandung terutama di Salman, Masjid Salman ITB, kemudian beberapa di Pajajaran, nah berkumpul, kemudian beberapa teman-teman dari daerah lain, nah baru kemudian diserahkan ke Pak Habibie. Tapi Pak Habibie tidak langsung terima loh. Dia tanya, kumpulkan dulu tanda tangan sekian cendekiawan atau pakar atau tokoh agama se-Indonesia. Syaratnya itu kalau nggak salah hampir lebih dari 50-an tanda tangan yang harus dikumpulkan untuk Pak Habibie bisa terima itu. Itu diminta langsung oleh Pak Habibie? Diminta langsung sama si anak-anak muda ini. Si anak-anak muda untuk ini menjadi ketuanya. Tapi Pak Habibie kan bilang, nggak boleh dong seperti itu. Iya. Saya siapa sih ini, nggak boleh melegitimasi cendekiawan. Coba izin dulu sama cendekiawan yang lain. Dan itu bukan hanya di level Bandung, Jakarta, tapi di seluruh Indonesia loh. Nasional. Iya. Nah, terkumpul sekian nama itu. Dilapor kembali sama Pak Habibie, sama anak-anak muda ini. Kemudian Pak Habibie bilang, oke, saya coba bawa ini ke Pak Harto. Iya. Karena kan Pak Harto ini presiden, atasan saya. Apakah diizinkan memimpin ICMI ini? Nah, ternyata Pak Harto boleh. Oh ya, kalau itu permintaan dari para cendekiawan dan ilmuwan dari seluruh Indonesia, mewakili representasi itu dari berbagai daerah, silakan. Nah, dibikinlah pertemuan pertama itu. Disitulah istilahnya Muktamar ICMI pertama. Kemudian Pak Habibie menerima estafet itu menjadi ketua pertama. Tapi anak-anak aktivis ini yang memulainya sebenarnya. Anak-anak muda itu? Iya. Teman-teman aktivis kampus dan sebagainya? Iya, memimpin ormas, kemudian ya kan akhirnya kan orang nggak kentara bahwa Pak Habibie itu juga bagian dari Golkar sebenarnya. Tapi kan dia di partai loh, gitu. Golkar ya? Iya. Tapi kan beliau tidak pernah melakukan superior politiknya lewat partai. Bahkan image Partai Golkar di masa itu kan jadi baik karena terjadi egaliter proses politik yang ya boleh dikata kesantunan politik itu tetap ada, etika politik itu masih dijunjung tinggi. Kala itu kayak? Ya artinya perdebatan perbedaan pendapat itu silahkan gitu, tapi tidak saling membuli, tidak saling menghinakan di medsos umpamanya, karena waktu itu mungkin tidak ada medsos, tapi di ruang publik pun tidak. Nah itu yang saya maksud. Politisi-politisi yang era reformasi ini, terutama 2000-an mulai kita startnya dicerita di tahun 2000, itu sampai 2020 berarti sudah 20 tahun. Nah ini yang harus dipelajari oleh generasi baru politik.
bangsa ini. Artinya kondisi politik atau berpartai kita sekarang ini Kak memang belum menemukan yang pas, yang sesuai. Kita butuh. Kak Arkam mau bilang begitu? Ya, kita butuh memang politisi-politisi muda terutama itu belajar betul cara berpolitik, cara menyampaikan pendapat, cara berargumen, kemudian cara berdialog di publik, bahkan berinteraksi antar internal partainya, bahkan di luar partainya, bahkan eksternal partainya. Itu kita butuh sebenarnya cara pembelajarannya. Kalau saya sih memberi contoh Pak Habibie itu, karena lengkap di beliau itu. Mau belajar politisi boleh, mau belajar jadi teknokrat silakan, birokrat juga, nah, bahkan menteri beberapa periode, ya kan, kemudian memimpin sebuah BPPT, Badan Pengembangan Teknologi Strategis negara ini, ya kemudian menjadi ilmuwan internasional, yang kemudian dipatenkan konsep teorinya itu. Nah bagi saya berarti kan kita butuh sosok seperti itu lagi sebenarnya. Nah ini yang tidak ada sampai hari ini, Kak. Sampai hari ini kita ngobrol ini, saya berharap ini jadi pembelajaran bagi kita semua, baik dari kalangan politisi, ilmuwan, ormas, karena beliau juga memimpin ormas, yang waktu di Daulat pertama itu menjadi ketua ISMI pertama, itu kan organisasi kemasyarakatan yang sampai hari ini masih besar dan kiprahnya kita bisa lihat. Masalah utamanya apa, Kak? Kemudian dinamika politik kita atau para tokoh-tokoh Buddha yang kemudian menjadi politisi hari ini belum bisa mencapai seperti apa yang Kak Arkam tadi sampaikan. Itu butuh memang sistem kah yang bermasalah ini, Kak, atau suri tauladan contoh sistem, kita? Pak Habibie kan berada di dua sistem. Maksudnya Kak, Pak Habibie ada di sistem Orde Baru. Kemudian reformasi. 98 Pak Harto mengundurkan diri, kemudian 99 dirubah oleh beliau kan dengan sistem politik yang tiba-tiba diputar balik istilahnya, karena dari 3 partai menjadi 40 sekian partai. Betul. Kembali seperti kayak pemilu pertama 55 yang lebih 40-an lebih partai. Betul. Nah itu Pak Habibie melakukannya. Tidak mempatenkan 3 partai. Kalau mau kan tetap bisa 3 partai. Tapi kan Pak Habibie tidak otoriter waktu itu. Dia membuka keran istilah sekarang kita demokrasi. Nah, terbukanya keran demokrasi itu kemudian partai berubah menjadi 3 partai di zaman Orde Baru menjadi 40 lebih, kalau tidak salah 46 partai waktu pemilu pertama 99 itu. Nah, terbukalah sistem dengan sistem politik yang sangat terbuka. Kemudian orang rame-rame bikin partai 40 lebih. Betul. Semua mau jadi politisi nasional, gitu kan? Padahal setelah pemilu nggak ada suaranya juga. Apa artinya? Nah, memang ada ciri khas dari Pak Habibie itu yang tidak berpindah ke generasi adalah kesabaran dalam melihat situasi. Nah, rata-rata ya potensi angkatan 2000-an itu sebenarnya bagus. Dia mau berpolitik, silakan masuk di arena politik, masuk di partai umpamanya, atau mau menjadi calon pilkada silakan. Tapi kan ada namanya kesabaran momentum. Nah itu yang generasi hari ini tidak sabar, Kak? Generasi kekurang sabaran momentum gitu loh. Nah menurut saya mungkin perlu itu yang dipelajari ke Pak Habibie. Oke, boleh tidak sabaran atau dalam artian sudah mau masuk dalam arena politik, tapi istilahnya isi diri gitu loh. Kualitas. Isi diri dengan berbagai macam momen. Menguji kompetensi, menguji intelektualnya, menguji integritasnya, menguji implementasi di lapangannya, dan ketemu orang. Nah kan jadi politisi dengan negarawan itu kan berbeda jauh. Kalau negarawan itu kan penglihatannya jangka panjang. Kalau politisi cenderung penglihatannya kan kalau hanya berpikir jadi politisi, ya itu berpikirnya politiking malah. Berarti berpikirnya sangat pendek. Hanya berpikir 5 tahun berarti 1 periode. Atau berpikir 10 tahun atau 2 periode. Kepentingan kekuasaan. Kalau dia berpikir negarawan, itu penglihatannya bisa 1 abad ke depan. Berarti apa? Dia ngukur, oh kalau saya 5 tahun di DPR nih, di Senayan, saya akan bikin undang-undang yang bisa berlaku atau bertahan dalam mekanisme negara 20 tahun umpamanya. Atau minimal pikirannya itu 25 tahun. Berarti 5 generasi politik. Tapi kalau dia hanya berpikir bikin undang-undang atau regulasi perda kalau di daerah, umpamanya kalau dia bikin perda dan undang-undang di DPR itu hanya berlaku 5 tahun, ya berarti kan sangat sempit cara berpikirnya sebagai politisi di DPR. Padahal ruang sebagai politisi di DPR itu adalah pengambilan kebijakan politik tertinggi, apalagi di DPR RI, karena bikin undang-undang kan. Nah, berbahaya memang kalau
Senayan itu diisi oleh oknum-oknum politisi yang tidak berpikir negarawan. Nah, itu yang sebenarnya saya khawatirkan juga. Kalau politisi kita yang ada ini selain tidak berpikir negarawan, dia berpikir apa? Orientasinya? Ya pragmatis sekali. Pragmatis yang dimaksud adalah? Pragmatis sekali, memandangnya politik di Senayan itu cuma 5 tahun. Yang penting 5 tahun. Saya dapat apa 5 tahun? Ya kan, pragmatis sekali cara berpikirnya, pendek sekali. Saya lagi dapat apa? Makanya banyak yang masuk jurang disuap. Betul. Ya kan? Atau dia menyuap untuk memburu sebuah jangka pendek yang tadi. Umpamanya ya proyek berapa? Saya kira wajar itu Kak, karena modal sudah keluar banyak kemarin. Kalau mau mengembalikan modal dalam situasi seperti itu, bukan di parlemen. Iya kan? Tapi kan terjadinya seperti itu Kak. Iya, makanya berarti kalau personalnya terganggu, rubah sistemnya. Siapa yang harus merubah itu? Dia sendiri. Dia sendiri? Iya, masalahnya yang bikin undang-undangnya dia. Bukan kita. Kalau kita di sini diminta merubahnya, saya rubah. Ya kan? Kan tinggal gampang. Kita kumpulkan pakar hukum tata negara. Ya kan? Pakar politiknya, pakar ekonominya, pakar teknologi, pakar lingkungan. Semua studi tentang apa saja kita bisa kumpulkan. Kemudian kalau itu diberikan publik yang bikin draftnya, atau istilahnya bikin rancangan undang-undangnya, terus parlemen yang rubah yang tetapkan saja. Nggak usah dia bahas. Mau nggak? Nggak mungkin. Karena kan hari ini kita bersepakat dengan model ini bahwa fungsi DPR itu membuat regulasi atau perundang-undangan kan, undang-undang, mengawasi, mengontrol, yang kemudian melakukan proses penganggaran. Budgeting. Ya kan lucu kalau dia pengawasan tapi tidak mengawasi. Justru dia diawasi. Kan aneh kalau dia terlibat di penyuapan dan disuap. Wah, yang lebih parah, yang suap dia adalah oknum eksekutif. Ya kan parah. Harusnya kan dia ngawasi eksekutifnya. Bilang, hei, ini uang negara jangan coba-coba kau ambil ya. Karena ini uang rakyat ini. Saya sebagai anggota DPR atau wakil rakyat, DPRD, saya awasi kamu sebagai eksekutif. Laksanakan tugas ini sesuai apa? Tugasmu sebagai eksekutif. Berapa kemarin kau minta? Oh 20 miliar. Oke, apa programnya? Laksanakan itu. Kalau tidak, saya tongkrongi. Itu pengawasan. Itu yang ideal. Ya harus begitu memang. Harus begitu sesuai undang-undang. Kan tugasnya. Ya kan aneh kalau kita yang ribut. Iya betul-betul. Kan, nah karena mereka ada yang tidak lakukan itu dan itu cenderung yes man, ABS. Siap bos. Oke mi. Thank you mi. Thank you apa? Jangan-jangan kok thank you karena mau disuap. Iya. Kalau masih begitu politisinya di DPRD dan di DPR, oknumnya masih seperti itu, ya kan generasi hari ini yang angkatan 2000-an. Angkatan saya ini Kak. 10 tahun terakhir ini, itu berbahaya. Karena berpindah virusnya juga. Iya. Seperti virus COVID ini. Iya kan? Kalau virus COVID ini berpindah seiring di mana manusia berputar, ini lebih berbahaya. Berarti mereka ini harus di-swab juga Kak? Iya. Caranya? Nah itu harus kita cari. Karena yang berpindah ini adalah mindset. Mindset. Bertindakan. Tindakan. Dan sekaligus aplikasi di lapangan. Ini berbahaya. Karena ketika kalau virus corona ini kena orang, kita cari lawannya. Iya. Salah satunya tadi yang saya pakai kan, saya berikan minyak kayu putih, saya punya masker kan, itu salah satunya untuk menghambat. Nggak pakai kalung yang dari Kementerian Pertanian nggak? Belum dapat saya. Belum dapat, jadi perlu segera. Terus kita minum vitamin, kita minum madu, kuliner kita banyak kok untuk melawan ini sebenarnya. Memperkuat imun. Jahe kan, kunyit, kan banyak saya lihat resep-resep tuh. Betul. Nggak masalah itu. Bagus kan, dia bikin sendiri, terus air kelapa dibakar, kemudian dicampur ramu-ramuan, rempah-rempah. Saya lihat kemarin di medsos itu luar biasa tuh. Temuan-temuan ini memberikan hikmah kita bahwa Allah memberikan kita sebenarnya pengetahuan untuk menghambat ini. Semuanya sudah ada obatnya. Dan ternyata semua terjadi loh, yang didapat teman-teman ini. Nah, kan ada jamu, ada ini, ada herbal, ada ini kan. Nah, semua kan ternyata menghambat. Mungkin belum mematikan virusnya 100%, karena harus diuji lagi. Tapi minimal menghambat. Dan itu yang perlu hadir di dalam dunia politik kita. Nah, di dunia politik ini lebih parah dari virus ini juga. Lebih parah virus pragmatisme politik itu. Dibanding virus karena ketika dia rusak secara personal, dia tambah dengan merusak lagi orang lain. Makanya virusnya bisa berpindah dari oknum politisi yang satu ke oknum politisi yang kedua. Ini bisa berpindah lagi ketiga. Yang repotnya kalau sudah keluar dari parlemen, bisa berpindah ke eksekutif juga kan?
ke oknum eksekutif yang tadi harusnya diawasi, dia pindahkan juga. Bilang enggak usah lah, kita baku atur lah. Atur Kan lah. repot itu kan kalau cara berpikirnya kayak gitu. Terus gimana caranya? Kita mimpi tentang perbaikan konsep kenegaraan yang kuat. Iya. Ketika kita mengatakan anti korupsi. Iya. Ya kan? Iya. Kalau anti korupsi kasih naik hukumannya. Ya. Terus kalau serius dengan anti korupsi, kasih naik hukumannya. Jangan ada hukuman di bawah 10 tahun. Ya kan kalau serius. Ya kan berarti masih setengah-setengah. Nggak usahlah hukuman mati dulu kan? Terlalu berat itu. Ya, umpamanya dia korupsi, kasih angka. Umpamanya dia korupsi 10 miliar, berapa hukumannya? Kasih jelas. Minimal umpamanya 10 tahun. Supaya orang jerah. Kan tidak jerah. Masuk pengadilan terus hukumannya berapa? Rata-rata di bawah 5 tahun. Kenapa di bawah 5 tahun? Karena ada undang-undangnya yang dia bikin. Oh. Apa undang-undangnya? Tidak bisa lagi masuk maju menjadi caleg atau maju jadi calon kepala daerah kalau vonisnya 5 tahun ke atas. Nah kan terjadi relevansi itu. Berarti, supaya kita masih bisa maju, kalau kita dihukum 3 tahun sekian atau 4 tahun, 4 tahun 90 sekian hari, pokoknya jangan kata 5 tahun kan? Jangan kata 5 tahun. Iya, karena itu undang-undangnya kayak gitu. Kalau 5 tahun atau 6 tahun, otomatis dia tidak bisa maju lagi, tidak bisa maju jadi caleg, tidak bisa maju jadi calon kepala daerah, bahkan tidak bisa maju jadi calon presiden, wakil presiden. Selama di atas 5 tahun. Kalau hukumannya ponisnya di atas 5 tahun, makanya dia tulis. Nah menurut saya, kalau serius, kasih naik hukumannya. Kasih naik juga ini tadi aturan ini. Betul. Kalau perlu aturannya mantan koruptor tidak boleh menjadi calon kepala daerah. Tulis langsung di situ di undangnya. Kenapa tidak bisa? Bisa. Kalau mau komitmennya anti korupsi. Yang komitmen ini siapa Kak? Legislatifnya atau eksekutifnya? Ya kan yang bikin undang-undangnya dua nih kerjasama nih. Karena kan itu ada namanya rancang undang-undang kalau ada dua pihak. Apakah diajukan oleh legislatif ataukah diajukan oleh eksekutif atau kedua-duanya? Boleh. Eksekutif menurut Kak? Contoh umpamanya kemarin RUU HIP diajukan oleh legislatif, ya kan? Nah eksekutifnya kan vakum, nah, tapi diajak. Nah akhirnya kan terjadi dua-duanya. Nah, terus rancang undang-undang yang lain kayak ada dari eksekutif kemudian kayak gitulah. Nah kayak perdebatan kemarin kan tidak perlu terjadi sebenarnya kayak RUU HIP itu. Sederhana itu, nggak bisa mengutak-ngatik Pancasila lah. Jangan lagi bikinkan RUU karena Pancasila tidak boleh diundangkan lagi. Sudah final itu. Karena Pancasila sudah Pancasila, 5 sila. 5 sila. 5 sila ini ada butirnya kan, berarti turun ke bawah. Ada namanya butir-butir. Di zaman saya sekolah di angkatan 90-an itu atau di zaman kita sekolah di Orde Baru itu kan ada namanya 36 butir. Betul. Kalau sekarang mungkin sudah lebih dari 2 kali lipat dari sekian butir. Nah itu menurut saya kan bahasa kata Pancasila itu jangan lagi diundangkan, gitu. Karena itu sudah dipikirkan oleh para founding father bangsa ini. Terus pertanyaannya Kak, kenapa mereka pikirkan? Kenapa mereka mau undang-undangkan? Adakah campur tangan dari negara lain untuk mengutak-atik ideologi kalau bangsa ini? Kalau bicara kita secara politik, gangguan politik, intervensi politik itu bisa dari berbagai macam. Termasuk luar negeri? Salah satunya adalah dari luar. Oke. Dan dari dalam. Bisa juga dari dalam, tapi produk pemikiran dari luar. Yang dia mungkin pelajari 5-10 tahun lalu. Dia mau tes case. Mau diadopsi? Ambil deh ini. Kalau ini terjadi berarti kan ideologi Pancasila 5 sila ini kita kasih turun jadi 3 atau jadi 1 saja. Enggak bisa dong. Jangan coba-coba. Saya istilahkan itu kalau Anda lakukan itu berarti Anda mau melawan karomahnya para founding father bangsa itu yang menurut saya tidak Anda kalahkan. Tidak bisa politisi hari ini mohon maaf ya, semua yang ada di Senayan itu tidak mampu berpikir seperti anggota parlemen yang bikin ini produk tentang bagaimana Pancasila itu lahir. Founding father bangsa kita itu mewakili semua cara berpikirnya. Kalau kita bicara kebangsaan kan, ya kita mulai 08, Dr. Wahidin. Terus ada Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah 1912. Kemudian ada Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama 1926. Kemudian ada Sumpah Pemuda 28. Ini 4 era loh, 08, 12, 26, 28. Ini 4 era, belajarlah di situ cara berpolitik jadi negarawan. Kalau Anda mau lewati, tidak bakalan. Cukup belajar saja. Belajar dari 4 era ini. 4 era ini. Iya, 08. Mungkin tidak perlu mengikuti semua kan, tidak tapi perlu semuanya. Belajar, terus apa yang bisa kita sesuaikan dengan kondisi. Disesuaikan dengan kondisi hari ini. Dikondisikan dengan
era milenialnya adik-adik kita sekarang, era politiknya seperti sekarang. Tapi menurut saya etika politik, norma-norma dan cara berpolitik itu masih bisa diadopsi yang dulu. Masih bisa? Iya. Masih sesuai, Kak? Masih. Yang tidak sesuai itu tingkah laku, ya kan? Tingkah laku itu dipengaruhi karena adanya teknologi, ya kan? Kalau era masih bisa berpikir politik kalau partai agama, belajar sama Pak Natsir, ya kan? Cara berpolitik kalau agama, kalau umpamanya asas partainya adalah dia partai Islam umpamanya atau partai Kristiani kan, silakan belajar menjadi partai agama, belajar sama Pak Natsir. Kalau mau jadi berpikir nasionalis, belajar menjadi seperti Bung Karno umpamanya, tidak pernah berpikir sektarian personalnya saja. Kalau mau jadi eksekutif negarawan, belajar sama Bung Hatta. Bung Hatta? Iya, wakil presiden yang berdebat dengan Bung Karno, bahkan pernah mengundurkan diri dari Bung Karno, tapi tidak membuli Bung Karno. Tapi bikin surat selalu ke Bung Karno, mengkritik Bung Karno dalam artian istilahnya surat cintanya Bung Hatta ke Bung Karno. Iya, betul. Sambil dia ditahan, sambil dia sama-sama dijauhkan, sambil Bung Hatta mengundurkan diri jadi wakil presiden. Pernah terjadi dalam sejarah? Iya. Tapi Bung Hatta tidak membuli Bung Karno. Sebaliknya Bung Karno tidak membuli Bung Hatta. Malah terjadi surat. Saling memperingati, mengkritik, silahkan, nggak apa-apa. Tapi suratnya secara personal. Dia tidak kasihkan orang, tidak diumumkan kemana-mana. Nah, tapi seiring teknologi hari ini, sebagian politisi kita ya sudah saling menghujat di arena media yang normal atau kan media yang di medsos. Media sosial. Yang menurut saya itu bukan pembelajaran politik hari ini, gitu. Tapi kalau yang saya tahu, Kak, ya namanya era demokrasi, Kak. Baik sangka buruk sangka itu semua sama tempatnya. Iya. Artinya biarkanlah kemudian kalau apalagi masyarakat ya, netizen lah kita bahasakan begitu. Ini luar biasa gini. Iya. Ketika ada kebijakan misalnya dari pemerintah, terus kemudian tidak diterima oleh kebanyakan masyarakat. Taruhlah mengenai isu COVID ini, Kak, bansos yang bermasalah. Kalau ya ini pelanggaran kita semua kan, yang harus kita perbaiki ke depan. Bagaimana caranya ya? Ini dibutuhkan komitmen para politisi dan eksekutif. Oke, Kak Arkam, kan kita sudah tahu bahwa hari ini memang kondisi yang terjadi kan memang demikian, pragmatisme yang tinggi. Bahkan bukan hanya itu, Kak, memang masyarakat ini, apalagi kalau setiap pesta demokrasi kita saksikan, Kak, betul. bahkan menulis kami siap menerima serangan fajar. Jadi pernah saya ketemu salah satu oknum politisi, Kak, salah satu partai politik di Kota Makassar. Saya diberikan kepercayaan memberikan materi terkait mengenai media sosial dalam partai politik. Terus kemudian ada yang menyangga bahwa susah Jal, karena memang masyarakat di bawah itu meminta. Jadi seintegritas apapun kita, masyarakat hari ini tahu betul-betul rusak. Nah sekarang ini bagaimana menurut Rijal untuk memperbaiki? Waduh, mati kita ini. Enggak, bukan masyarakat yang rusak. Bukan masyarakat yang rusak, bukan. Kak. Anda bisa jamin itu, Kak? Iya. 2004 itu pemilihan presiden pertama secara langsung. Pilkada 2005. 2005 baru kita pemilihan kepala daerah secara langsung. Serentak. Belum serentak, Kak, ya? Belum serentak, tapi sudah dimulai 2005. Sudah dimulai 2005. Sesuai dengan periodenya kan? Betul. Nah, inilah situasi sistem politik kita yang terlalu cepat berubah total. Harusnya dari 2004 pemilihan presiden secara langsung, tidak langsung 2005 pilkada langsung. Harusnya ada transisi. Ada transisi. Kurang lebih kalau hitungan kita secara analisis itu bisa transisinya 5 tahun. Atau kita persiapkan 10 tahun. 10 tahun. Supaya transisi antara Pilpres 2004 dengan pilkada langsung tidak berdekatan. Sekaligus ada edukasi dulu bergerak. Betul. 5 tahunan. Atau 10 tahun. Berarti yang menjadi masalah pertama ini adalah Pilpres 2004 itu? Enggak. 2004 pemilihan presiden. Karena pemilihan presiden itu kan jaraknya kita dengan capres itu kan jauh. Dalam artian untuk melakukan politik uang itu tidak terlalu kena gitu loh. Orang bahkan tidak terlalu perhatikan kalau orang mau politik uang kalau di pilpres. Karena pilpres itu kan ranahnya nasional. 2005 episode pertama kita pilkada langsung belum terlalu ribut tentang politik uang. Ya kan? Kenapa? Karena hal baru. Pilkadanya juga baru. Langsungnya juga baru. Karena selama kita waktu SMA itu dulu, kan saya SMA kelas 2 itu kan tidak milih. Tidak milih bupati, wali kota, gubernur. Yang saya hanya pilih kan cuma pileg. Itu pun kita tidak ketahuan calegnya siapa-siapa. Karena istilahnya sistemnya tertutup. Daftar caleg tertutup.
Sekarang kan daftar caleg terbuka. Terbuka. Nah, 2005 pilkada langsung itu, nah sistem ini tiba-tiba berubah total. Boleh orang memilih. Jadi semua rakyat datang ke TPS. Nah, yang repotnya sistemnya kita tidak tata ulang, kita tidak tata dulu siapkan edukasi politik. Langsung kita pilkada, langsung. Politisinya baru merasakan situasi itu. Oke. Sistemnya baru, pelaksananya juga baru merasakan. Lebih-lebih pemilihnya. Masyarakat. Iya. Jadi 2005 itu semua saling belajar. 2005. Politisi belajar, yang menjadi anggota KPU dan Panwas belajar, ya kan? Sekaligus pemilih belajar ke TPS. Nah, dalam situasi 2000 pertama itu kalau kita di Sulsel ini rata-rata 2007. Karena patokannya kita taruhlah pemilihan gubernur pertama langsung 2007. Betul. Nah, itu belum terjadi. Belum kita dengar orang cerita, kamu dapat apa kemarin, minggu depan, kita belum cerita itu. Kenapa? Betul-betul kita perhatikan personal. Siapa yang maju jadi calon gubernur kan? Gitu. Figur. Nah, figur. Setelah episode kedua, mulai orang cerita politik uang. Karena antara pemilu pilkada 2005 ke 5 tahun berikutnya, kalau kita di Sulsel itu, kacamata nasionalnya berarti 5 tahun itu orang lagi melihat situasi. Oh, ternyata ada model politik yang kita mau jalankan periode depan. Nah, muncullah istilah politik uang itu. Prakteknya? Iya, prakteknya bisa bagi uang, bisa bagi barang, bisa bagi sarung, bisa bagi macam-macam. Sembako dan seterusnya. Ya peralatan, ya kan, macam-macam. Nah, 2000 ini episode ketiganya, lebih parah pasti. Karena orang sudah mengikuti pembelajaran politik uangnya sudah 10 tahun. Ada bipola kan? Iya, jadi dia sudah terpola. Dia sudah menjadi kayak mafia, dia sudah menjadi kayak bandar, dia sudah menjadi komunitas. Ya kayak tadi, yang Bung Rijal bilang. Betul. Dilarang masuk kalau tidak ada politik uang, atau saya tunggu serangan pajar. Itu kan sudah kalimat memang meminta. Pertanyaannya siapa yang meminta? Atas nama masyarakat? Belum tentu masyarakat di situ meminta. Bisa jadi hanya segelintir orang di sekitar lorong itu, atau di daerah itu, yang kemudian bersepakat memasang spanduk. Ya kan? Kan ada spanduk tuh. Ada yang dipasang spanduk, ada yang tulis banner kan? Dicetak, Kak. Iya. Bisa jadi segelintir orang, komunitas pencari uang istilahnya. Pemburu dolar kan? Iya, komunitas pemburu dolar di pilkada kan? Iya. Pencari uang di pilkada, ini yang bersepakat. Kita bikin deh. Iya. Spanduknya deh atau bannernya. Jadi seolah-olah terlegitimasi kampung itu butuh. Bisa jadi kalau kita tanya di kampung itu secara pelan-pelan dan sopan dan tertutup, bisa jadi 90% tidak mau dikatakan seperti itu. Siapa ini? Nah, ini bisa jadi para mafianya. Mafia ini Kak bersumber dari partai politik? Bisa dari oknum politisi, bisa dari timnya, oknum tim calon, tim ses, ya kan? Melegitimasi dirinya sebagai tim ses yang dekat dengan salah satu calon. Bisa dari komunitas yang tadi, yang memang sudah menjadi komunitas, dianggap ini sudah kayak pekerjaan rutin. Dia nunggu event politik, pilkada, pileg. Nah, yang repot di pileg, jadi pilkada kena politik uang dan pembagian barang dan seterusnya, pileg kena imbasnya. Jadi sebenarnya pileg itu kena imbas. Padahal tidak bisa dibedakan mana pilkada, mana pileg. Dan masyarakat juga sudah tahu bahwa pilkada itu pemilihan kepala daerah. Kalau pileg itu legislatif. Tapi ada lagi keluar itu kalimat-kalimat, sudah kasih sama saja. Akhirnya kesimpulan ini ada orang sebagian mengatakan, ya sulit Arkam. Saya juga kadang dikasih gitu. Iya. Sulit Arkam, ini kan sudah jadi budaya. Nggak boleh dong. Ini budaya kita tidak gini loh. Budaya Bugis Makassar itu tidak begini. Coba saya tanyakin, nenek tak dulu. Coba tanyakin kalau ada nenek-nenek tak yang generasi di atasnya bapak tak, coba tanya. Dia halalkankah disuap Anda untuk hanya mengorbankan jati diri, kita punya personal ini, kemudian pergi ke TPS dibayar 100.000. Dia benarkan tidak nenek tak? Atau jangan nenek tak, bapak coba tanya sama ibu. Kalau ibu dengan bapak itu masih ada nilai agamanya, dan kita punya orang tua ini kan ada semua nilai-nilai agamanya, dan ada nilai budayanya, tidak mungkin dia izinkan Anda semua yang generasi-generasi muda itu menerima 100.000
atau 200.000 atau bahkan 1 juta sekalipun, hanya mengorbankan harga diri untuk mencoblos seseorang. Coba tanya kita punya orang-orang tua itu, betulkan nilai kita ini hanya 100.000 atau 200.000 atau 500.000? Masa serendah itu nilai kita di mata proses kepemimpinan ini? Dan masa sih kita mau mengorbankan kita punya diri, memilih seseorang karena dikasih uang 500.000 atau 1 juta itu, atau dikasih barang sekalipun, dengan harga diri kita secara personal yang masih bisa panjang usia politiknya. Kemudian yang kita sokong itu ternyata tidak terpilih lagi. Atau oke lah dia terpilih, tapi ternyata bikin jengkel, korup lagi. Ya kan? Kemudian tidak memperhatikan malah rakyat, malah menyusahkan rakyat. Coba, kita sudah dapat dosa pertama karena menerima suapnya, dosa kedua kita lebih-lebih tidak bisa pertanggungjawabkan karena kita sudah merasa enak memilih dia karena dikasih duitnya. Padahal yang kita pilih, apa coba di mindset pemikirannya? Oh, yang penting kan kau sudah saya kasih 500.000 atau 1 juta hari itu. Nah itu dia Kak. Ketika kau datang lagi kan saya sudah tidak wajib mengikuti kau punya aspirasi, keluhan. Betul. Walaupun itu keluhanmu sangat mendasar. Kenapa? Karena kan saya sudah bayar kamu di situ. Sudah selesai, sudah transaksi di awal. Saya sudah pasangkan konten listrik. Ya kan? Apalagi kau minta? Sudah nih. Apalagi? Sudah mau saya pasangkan tiang listrik, ada lampunya lagi. Sudah saya perbaiki gotmu. Berarti itu benar kalau ada politisi yang berpikir seperti itu Kak? Berbahaya. Ada memang. Oknum politisi kita kalau berpikir begini dan lebih banyak daripada yang berpikir nilai budaya, nilai agama, dan etika politik. Ini yang saya maksud. Kita tidak melahirkan banyak negarawan. Siapa punya tanggung jawab yang ini? Yang kita lahirkan selama ini lebih banyak memang politisi. Istilahnya politikus. Ya kan? Yang bisa berubah menjadi tikus. Tikus itu kan sembarang dia makan. Iya betul. Satu mami yang tikus tidak bisa gigit. Yaitu kalau tidak salah baja. Tuh? Coba perhatikan kalau ada tikus di rumah. Betul. Semua bisa digigit. Apalagi kalau digot. Artinya jangan sampai politikus kita itu, oknum-oknum politisi kita yang ada di eksekutif maupun yang ada di DPR, di Senayan sana, menghalalkan semua cara untuk menggigit seperti tikus itu. Nah sekarang bagaimana cara belajarnya? Yaitu tadi, nggak usah baca buku barat, tidak usah baca buku-buku orang luar. Buka, gali tentang bagaimana produk 08 lahir. Sejarah kembali ya? Iya, buka sejarah. Buka bagaimana Dr. Wahidin membuat gerakan Budi Utomo yang istilahnya sekarang diterjemahkan dengan ada pendidikan gratis, ada kesehatan gratis kan. Betul. Itu Ahmad Dahlan sudah lakukan 1912 waktu sudah mendirikan Muhammadiyah. Kiai Hasyim Asy'ari sudah mendirikan itu waktu Nahdlatul Ulama. Beliau sudah mendirikan Ormas Muhammadiyah ini, itu mendidik orang sekolah, rumahnya dia pakai, di emperan-emperan masjid dia pakai. Bahkan Ahmad Dahlan itu dalam kisahnya itu kan rumahnya dibagi dua. Untuk dijadikan tempat belajar secara non formal. Dia belikan buku, bahkan dibikinkan bangku. Coba. Nah, istilahkan sekarang oleh para politisi dengan istilah pendidikan gratis, ya kan? Nah, ada kepala daerah yang menerjemahkan betul-betul pendidikan gratis murni karena idealismenya mau betul-betul membantu orang, terutama yang tidak mampu. Ada juga memang hanya bahasa politik. Tidak jalan juga umpamanya. Ada yang murni betul-betul lakukan itu, dia bantu orang pendidikan. Tidak ada betul dibayar. Secuil, tidak ada pungli, ya kan? Seperti umpamanya almarhum Pak Ihsan Yassin Limpo di Goa itu kan luar biasa itu, tidak ada dibayar. Itu betul-betul orang, ya masyarakat Goa itu betul-betul dia tidak punya pembayaran sekalipun. Tidak ada pungli malah. Kalau ada pungli, itu kayak real. Bahkan ada programnya kasih sekolah anak Goa itu kerjasama dengan perguruan tinggi negeri. Ada berapa itu 8 atau 9 perguruan tinggi negeri, termasuk mungkin UNAS di sini. Dengan kampus-kampus ada UI, ada ITB kan, dikerjasamakan, kemudian dia PBD kan. Jadi adik-adik kita, teman-teman kita di Goa itu kan sekolah di perguruan tinggi negeri, dibayarkan lewat pemerintah daerah di APBD kan, dengan harapan setelah selesai dia memberikan pemikirannya kepada pemerintahan atau mengabdi di daerahnya, tanpa dia bayar. Nah kita butuh kepala daerah seperti itu. Artinya yang tidak hanya berpikir pragmatisme individualnya sebagai pejabat atau kepala daerah, tapi dia ya kan bukan uangnya juga kan? Iya. Apa salahnya kasih keluar di APBD itu? Kasih sekolah yang saudara-saudara kita yang mungkin tidak mampu membayar SPP. Betul. Baik di S1, di S2 atau di S3. Itu kan amal jariah semua.
yang hanya butuh kebijakanmu karena kau yang tanda tangan. Kebijakannya tanda tanganmu. Bersumber dari ujung pulpenmu iya, ini. Karena kau otoritasnya sebagai kepala daerah. Kepala daerah kita masih kebanyakan sebenarnya uangmu bukan juga kan karena uang negara. Nah, tapi karena Anda punya leadership, Anda punya integritas, Anda masih menghargai nilai, Anda lakukan. Dan itu yang dilakukan oleh almarhum Pak Ihsan gitu. Nah, kita butuh kepala daerah seperti itu di Sulsel, di mana-mana di seluruh Indonesia. Iya. Menyekolahkan orang yang tidak mampu setinggi-tingginya. Karena apa? Ini juga dana masyarakat. Dana masyarakat. Inilah yang dikembalikan sebagai pengabdian seorang pemimpin kepada rakyatnya. Iya. Karena dananya mungkin tidak cukup untuk menyekolahkan seluruhnya, ya kita tapi dengan mungkin regulasi. Mungkin perda. Kalau di level bupati, wali kota, gubernur, pokoknya menyekolahkan S1, S2, S3 bagi kalangan saudara-saudara kita yang kurang mampu. Yang tidak mampu membayar SPP-nya sekian. Betul. Dibayarkanlah itu enggak apa-apa. Sah. Demi masa depan negara, daerah. Saya rasa enggak banyak kepala daerah berpikir seperti itu. Alright, time is over.